Wilson memberikan tatapan tidak suka pada cucunya itu. Masih sempat-sempat saja bocah itu meminta upah. Wilson memang tahu seperti apa kondisi ekonomi cucunya itu. Tapi, ia tak mau ikut campur dengan rumah tangga anaknya. Terserah putranya saja mendidik anaknya. Selagi itu baik, tidak jadi masalah. Leon yang mendapati kakeknya tengah menatap ia dengan tatapan tajam, hanya bisa mengerjap-ngerjapkan matanya dengan lucu. "Kakek, kasihanilah cucumu yang malang ini," kata Leon dengan wajah yang dibuat murung sedemikian rupa. "Jangan sampai cucumu ini nanti nekat berkeliaran di jalanan sembari meminta-minta." Sungguh, Wilson menatap geli cucunya itu. Aneh saja rasanya. Padahal, ia pernah menyuruh orang untuk memantau semua keluarga besarnya. Dan menurut informasi yang diberikan, Leon merupakan sosok yang cekatan dan tentunya berwibawa saat berada di kantor. Tapi, kenapa ketika di luar pria itu sudah seperti bencong saja? "Ya kalau kamu mau, nggak jadi masalah kok," sahut Wilson dengan santai. "Serius boleh, kek?" tanya Leon dengan mata yang berbinar. Alih-alih malu, memang itulah rencana Leon jika sudah tak memiliki uang sepersepun nantinya. "Emangnya kakek nggak malu punya cucu pengemis?" "Untuk apa malu?" tanya Wilson balik. "Palingan kamu nggak dianggap lagi keturunan Addison." "Sialan nih kakek-kakek," umpat Leon seketika. "Leon," tegur Wijaya. Tak suka keponakannya itu berbicara sembarangan pada orang yang lebih tua. "Jaga omongan kamu sama yang lebih tua." Leon cengengesan. Bukannya minta maaf pada Wilson, pria itu malah minta maaf pada Wijaya. "Maksud kamu apa, Wijaya? Jadi, selama ini papa udah tua?" Wilson memberikan tatapan tajam pada menantunya. "Ya, Pa." Tentu saja Wijaya tegang ketika mertuanya itu menatap tajam dirinya. Dalam hati ia mengumpat mertuanya itu habis-habisan. Tak tahu diri sekali. Faktanya kan memang sudah tua. "Nggak gitu maksud Wijaya, Pa. Papa masih ganteng kok," bual Wijaya. "What? Tadi Om Wijaya bilang kakek ganteng?" "Wah, kata Raksi pasti Om Wijaya. Udah keriput gitu masa dibilang ganteng. Gue aja yang gantengnya nggak ketulungan belum pernah tuh dipuji." Tanpa sadar Leon menatap kakeknya. Menelisik penampilan pria parubaya itu dari atas sampai bawah. Tentu saja menyaksikan pujian yang baru saja dilayangkan omnya. Terlepas dari itu, dirinya juga merasa iri. Mengingat kembali, apakah ia pernah dipuji tampan? Tapi, Leon ingat sekali jika tak ada satupun yang pernah memujinya. Bahkan, mantan-mantannya pun hanya mengatakan ia lumayan. Entah seperti apa definisi lumayan yang mereka maksud. "Kenapa kamu ngelihat kakek sampai segitunya? Iri karena kakek baru dipuji?" Dengan gaya sok cool, Wilson merapikan kerah kemajanya. Leon terbengong sebentar. Hingga tak lama kemudian, tawa langsung berderai dari mulut pria itu. Sembari memegang perutnya, Leon nampak terpingkal-pingkal. "Kakek tenang aja, Leon masih waras kok," jawab Leon yang sudah bisa mengendalikan dirinya. "Maksud kamu apa? Emangnya kalau kamu iri, berarti nggak waras, gitu?" Ketus Wilson yang dapat menangkap maksud lain dari jawaban cucunya barusan. "Ya iyalah, kek. Kakek sama Leon itu bagaikan langit dan bumi. Jauh banget bedanya," balas Leon yang enteng sekali. Wilson berdecak kesal. "Leon, kamu jadi cucu kok nyebelin banget." "Ya iya. Udah, cukup." Sebelum Leon menyelesaikan perkataannya, Evan lebih dulu melerai. Heran saja. Sosok Wilson yang ia pikir tidak bisa bercanda, ternyata bisa juga jika berhadapan dengan pria yang bernama Leon.
Lagian, bagaimana mungkin mereka bisa bercanda di tengah kondisi yang rumit seperti ini? Gue nggak ngangka kalau ada manusia sestres lo di dunia ini. Sindir Evan sembari menatap sinis Leon. Lah, lo nyindir gue? Nggak tahu diri banget. Noh, adek lo jauh lebih stres. Masa iya menggugat cerai cuma bikin satu surat? Kalau gue jadi dia, gue bakalan buat banyak-banyak. Kalau perlu dijadikan kamus. Kania yang sejak tadi terdiam, masih syok dengan apa yang baru saja ia lihat, langsung memberikan tatapan tajam kala telinganya samar-samar mendengar Leon yang menyindirnya. Dengan gemesnya tangan Kania langsung terangkat dan tanpa rasa bersalah melayangkan pukulan di paha pria itu. Aduh. Duh. Kayaknya kaki gue lecet deh. Wah, ini sih perlu dibawa ke rumah sakit. Kelihatannya parah banget. Mungkin perlu biaya 100 juta. Tambahin ya nanti, om-om, tante-tante, dan aki-aki sekalian. Kania melongo. Padahal ia hanya memukul pelan paha Leon. Tapi, gaya pria itu sudah seperti orang sekarat saja. Andai pisau yang suaminya tadi berikan ada di atas meja, mungkin saking gemesnya, akan ia tusuk benda tajam itu ke paha Leon. Berbeda dengan Kania, Wilson justru berdecak kesal. Mulut pria itu seketika bergerak dengan cepat. Sudah seperti orang yang sedang membaca mantra saja. Tentu saja dirinya kesal. Memangnya kepada siapa lagi sebutan aki-aki yang baru saja dilontarkan cucunya itu jika bukan untuknya? Iya, nanti tante bawa ke rumah sakit. Sekalian kita amputasi aja kamu, balas Luna dengan wajah datarnya. Mendengar penuturan Luna barusan, Leon sontak meneguk ludah dengan kasar. Kok tiba-tiba udah sembuh ya, Tan? Kaki Leon udah bisa langsung digerakin. Kayaknya nggak perlu deh dibawa ke rumah sakit. Di antara semua keluarga besar Addison, tentu saja Luna lah yang paling Leon takuti. Entah apa alasannya. Yang pasti, di mata Leon, tantenya itu sangat mengerikan. Evan mengabaikan orang-orang yang kini sudah menjadi bagian keluarganya juga, yang tengah asik membicarakan hal tak penting. Berjalan mendekati Kania, kemudian mendudukkan dirinya di samping wanita itu. Kamu nggak apa-apa kan, Dek? Tanya Evan dengan lembut. Tangan pria itu terulur ke atas kepala Kania, mengelus dengan lembut rambut adik kesayangannya. Kania tak menjawab. Wanita itu memilih untuk bungkam saja. Leon udah cerita semuanya sama kami tentang kondisi kamu dan masalah rumah tangga kalian. Leon lagi? Tanya Kania. Evan mengangguk. Kalau bukan karena Leon, kami mungkin gak tahu apa aja yang terjadi sama rumah tangga kalian. Flashback. Setelah sampai di apartemen, Leon langsung meletakkan barang belanjaannya, menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Namun, begitu mata itu tertutup, Leon kembali teringat percakapannya dengan Kania tadi siang. Feeling Leon mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Diliputi rasa penasaran, Leon akhirnya memesan taksi untuk mengantar dirinya ke rumah sakit. Ia langsung saja menemui dokter yang selama ini merawat Kania. Awalnya Dokter Bram tak ingin memberi tahu. Tapi setelah Leon meyakini jika ia keluarga Revan, barulah dokter itu memberitahukan masalah kedatangan Kania tempo hari yang lalu. Seperti dugaan Leon sebelumnya, Kania memang sudah tahu ternyata. Begitu keluar dari dalam ruangan Dokter Bram, Leon mendapati keberadaan wanita yang ia tafsirkan mungkin berumur 30 tahunan. Disitulah wanita itu mulai menceramahi. Ceramah yang awalnya tak ia paham sama sekali, perlahan mulai diserap oleh otaknya. Setelah dapat mendapatkan informasi, Leon akhirnya dapat menyimpulkan ada yang tak beres.
Dengan segera pria itu mencarikan nomor kontak seseorang. Begitu menemukan, ia langsung menghubungi pemilik nomor tersebut. "Iya, ada apa, Yon?" tanya Luna di seberang sana. "Tante, ada berita penting yang pengen Leon sampein ke kalian. Ini masalah rumah tangga Revan sama Kania. Tante boleh suruh keluarga Kania buat kumpul di rumah tante nggak?" "Maksudnya gimana, Yon? Kania sama Revan ada masalah? Kamu nggak lagi bercanda, kan?" Leon menghela napas mendapatkan sederet pertanyaan dari Luna. "Iya, ada sesuatu yang penting." Feeling Leon bahkan bilang bakal ada sesuatu besar yang terjadi di antara Kania sama Revan. Bukan tanpa alasan Leon mengatakan kalimat tersebut. Hanya saja, ketika ia mengaitkan satu masalah dengan masalah lainnya, dirinya dapat menyimpulkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Entah apa itu, ia sama sekali tak bisa menebak. "Ya udah, tante bakal kasih tahu sama semua keluarga Kania buat datang ke rumah tante." "Oke, Tan." Leon bakal secepatnya ke sana. Setelah panggilan berakhir, Leon segera bangkit berdiri. Masuk ke dalam kamar mandi, kemudian membersihkan tubuhnya sebentar. Begitu memastikan penampilannya sudah pas, pria itu kemudian berangkat menuju kediaman Wijaya. "Ada apa kalian mengumpulkan kita di sini?" tanya Evan yang langsung membuka obrolan. Di sana juga terdapat keberadaan Wilson. Tentu saja Luna yang menghubunginya. "Nggak tahu. Leon bilang ada hal penting yang pengen dia kasih tahu. Katanya sih masalah rumah tangga Kania sama Revan," jawab Luna. "Masalah rumah tangga Kania sama Revan? Kenapa malah lo yang ikut campur?" Protes Evan memberikan tatapan tidak suka pada Leon. "Lo ada dendam sama gue, ya?" tanya Leon dengan raut wajah polosnya. "Perasaan kita baru kenal. Ngapa lo ngeliat gue udah kayak punya dendam kusumat aja?" Evan berdecak kesal. "Gue paling gak suka ada yang ikut campur dalam rumah tangga orang." Leon menghela napas. "Tapi ini masalah penting. Gue punya maksud tersendiri kenapa bilang sama kalian semua," kata Leon yang mulai menunjukkan keseriusannya. "Emangnya kenapa sama rumah tangga Kania dan Revan?" tanya Angga yang dapat menangkap raut wajah serius Leon. "Jadi gini." Leon mulai menceritakan semua yang ia tahu. Dari mulai di mana ia melihat Kania pergi sendirian ke rumah sakit, hingga dirinya yang baru saja pergi ke rumah sakit. Semuanya mendengar dengan seksama informasi yang disampaikan Leon. "Lo nggak bercanda, kan?" tanya Evan yang hampir tak percaya. "Iya, gue serius. Tapi, kenapa Revan gak pernah cerita?" Keterlaluan sekali ia sampai tak memberitahu berita sepenting ini. Revan gak sepenuhnya salah. Leon yang tak suka sepupunya disalahkan, langsung melayangkan pembelaan. Dia gak bilang sama Kania, karena dia gak mau nyakitin hati istrinya. Sementara kalian, gue pikir gak sepenuhnya kalian semua harus tahu masalah privasi rumah tangga orang lain. Luna mengangguk setuju. Ada benarnya juga ucapan Leon barusan. Terus kita harus ngapain? Hari ini Revan rencananya bakal cerita sama Kania. Jadi, kita kesana sekarang untuk memastikan kalau semuanya baik-baik aja. Semua yang ada di ruangan mengangguk. Kemudian mereka segera bersiap-siap untuk mengintai rumah tangga Revan dan Kania. Tentu saja mereka juga dapat menyimpulkan akan ada pertengkaran besar nantinya. Flashback off. Kania kembali terdiam. Jika diingat-ingat, ternyata Leon sangat banyak membantu rumah tangganya dengan Revan. Pria itu sudah seperti superhero saja. Benar alasan kamu pengen cerai karena Revan keturunan Addison? Tanya Evan dengan lembut. Mendengar pertanyaan abangnya, Kania jadi tidak enak. Kenapa pula pria itu bertanya langsung di depan orang pemilik marga tersebut?
Nggak apa-apa. Santai aja sama kakek, sahut Wilson yang paham dengan raut wajah Kania. Kania menghembuskan napas secara perlahan. Sebenarnya ia tak mau memberitahukan masalah ini pada keluarga besarnya. Cukup dirinya dan sang suami yang menyelesaikan. Kania amat tahu jika apa yang dilakukan seluruh keluarganya ini karena mereka sangat menyayangi dirinya dan Revan. Seketika itu pula Kania semakin takut. Takut mengecewakan seluruh orang yang sangat menyayangi dirinya. Bukan, kan? Tanya Evan yang masih belum mendapat sahutan dari Kania. Vela, abang tahu seperti apa sifat kamu. Abang yakin kalau kamu cinta banget sama suami kamu. Jadi, nggak mungkin kamu mau bercerai karena udah nggak cinta. Kania masih saja bungkam. Tak mengeluarkan suara sedikit pun. Vela, panggil Evan dengan lembut. Bukannya papa pernah bilang memaafkan jauh lebih baik. Kamu orang pertama yang mengangguk dan mengiyakan ucapan papa waktu itu. Di sini seluruh keluarga Addison ngege, ada yang tahu perbuatan William. Mereka sama sekali nggak bersalah. Bukan berarti satu darah yang tercemar, lalu semuanya menjadi tercemar juga. William jahat, bukan seluruh keturunan Addison jahat. Buktinya apa? Om Wijaya yang menolong abang waktu itu. Tante Luna, Om Wijaya, dan kakek Wilson yang nolongin kamu supaya nggak diganggu sama pelakor. Bahkan, Leon yang merupakan keturunan Addison pun turun ambil bagian. Dia nolong kamu dengan cara ngejagain kamu di sana. Nggak cuman itu doang, Kania. Salah satu keturunan Addison itu adalah pria yang sangat kamu cintai. Apa pernah Revan nyakitin kamu? Kayaknya nggak pernah. Abang bisa ngeliat sendiri betapa sayang dan cintanya Revan sama kamu. Kania yang sejak tadi diam, kemudian menangis. Kembali terdengar isakan dari bibir wanita itu. Benar, nyatanya semua keturunan Addison sangat baik padanya. Leon yang melihat Kania menangis ikut merasa sakit. Ia ikut merasakan duka yang dirasakan wanita itu. Pasti sangat sulit untuk Kania menerima fakta jika kondisi rahimnya bermasalah. Evan langsung membawa adiknya itu ke dalam dekapan. Diusap pria itu punggung adiknya dengan lembut. Kenapa? Kamu takut ngecewain suami kamu karena nggak yakin bisa ngasih keturunan? Tanya Evan dengan lembut. Bukannya menjawab, Kania justru semakin terisak di dalam dekapan abangnya. Tentu saja tebakan abangnya barusan sangat tepat. Kania, hidup ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa nebak seperti apa kita 1 tahun ke depan. Bahkan, peramal pun bisa salah memberikan prediksi. Karena faktanya Allah lah yang menentukan semuanya. Kalau Allah menginginkan ada kehidupan di dalam rahim kamu, nggak ada yang mustahil. Bahkan ketika kamu diprediksi mandul, kalau Allah sudah berkata kamu hamil, kamu pasti bakal hamil. Jangan pesimis. Tugas kita sebagai manusia hanya berusaha dan berusaha. Untuk hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Kamu nggak usah khawatir. Apalagi takut kalau Revan nanti bakal ninggalin kamu karena kamu belum bisa ngasih dia keturunan. Percaya deh, Revan itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Dari caranya memperlakukan kamu aja udah kelihatan kalau dia sayang sama kamu. Kamu tenang aja, Kania. Kalau sampai Revan berani selingkuh, kita selaku mertua kamu bakal berada di garda terdepan, ucap Luna yang sejak tadi hanya diam. Mau diapain Revannya? Tanya Leon yang jiwa keponya mulai meronta-ronta. Ya palingan dibikin jadi gelandangan, sahut Luna dengan santai. Leon melongo. Pria itu bahkan membuka mulutnya lebar-lebar. Sadis amat Tante Luna. Untung bukan emak gue. Mana gue doyan selingkuh lagi. Sayang, kamu tenang aja.
Kalau sampai Revan berani nyakitin kamu, bunda dan ayah yang akan ngehabisin Revan. Kania melepaskan pelukan abangnya. Masih sedikit sesenggukan. Setelah bisa menenangkan diri, wanita itu mulai menatap satu persatu keluarganya. Semua yang ada di sana tersenyum ramah. Apa kalian gak akan benci kalau misalnya Kania gak bisa ngasih keturunan? Tanya Kania sedikit terganggu. Luna tersenyum lembut. Kenapa kita harus benci sama kamu? Tanya Luna balik. Kania, kamu itu udah mama anggap seperti putri mama sendiri. Oke, mama gak mau munafik, mama juga pengen gendong cucu. Tapi, kalau Tuhan masih belum berkenan, kita bisa apa? Kita cuma bisa berdoa. Lagi pula, kalau kalian emang pengen punya anak, kalian bisa adopsi aja. Kalian ngomong gitu bukan karena pengen ngehibur Kania doang, kan? Ya Allah, Kania. Udah, sana mending lo minum sianida aja, saran Leon yang mulai kesal pada wanita di sampingnya. Leon. Begitu mendengar suara Luna, Leon langsung terdiam. Enggak, Kania. Kita ngomong kayak gini bukan karena mau ngehibur kamu doang. Kita emang sayang sama kamu. Lagian mama juga nggak mau nyari menantu baru. Udah cukup kamu aja. Luna berusaha meyakinkan menantunya jika semua akan baik-baik saja. Tapi Kania takut ngecewain Mas Revan. Kania takut Mas Revan banyak berharap nantinya. Mungkin sih, sahut Leon yang mulutnya terasa gatal jika tak menyahut perkataan Kania. Leon kemudian mengambil handphonenya. Memperlihatkan ke semua yang ada di sana gambar beberapa wanita cantik. Cantik, kan? Tanya Leon. Dan kalian semua tahu dia siapa? Kania menatap mata Leon. Menerka-nerka mungkinkah gambar wanita cantik yang baru saja Leon perlihatkan adalah beberapa wanita yang sedang dekat dengan suaminya. Emangnya siapa? Tanya Kania akhirnya. Ya, gue juga nggak tahu sih. Gue asal comot dari media sosial. Lumayan buat menemani malam-malam kesepianku, jawab Leon tanpa merasa bersalah sedikit pun. Melihat kelakuan Leon, rasanya ingin sekali Wilson membuang jauh-jauh cucunya itu. Sikap pria itu sangat jauh dari keturunan Addison lainnya. Kakek ngeraguin kalau kamu cucu kakek. Apa jangan-jangan kamu anak pungut kali, ya? Leon bukannya tersinggung. Pria itu malah tersenyum manis. Wah apa aku terlihat seperti Opa Song Yung Ki? Jangan-jangan aku memang kembarannya Song Yung Ki. Yang paling kiowo. Kania menatap horor Leon. Bukan karena pria itu membandingkan dirinya dengan aktor Korea. Tapi, yang membuatnya merinding yaitu kala mendapati Leon berbicara menggunakan bahasa aku kamu. Rasanya aneh saja. Wilson semakin berdecak. Untunglah itu hanya sesaat saja. Setelahnya pria itu menatap lembut Kania. Kami semua punya hadiah buat kamu, Kania, kata Wilson yang kemudian mendekati cucu menantunya. Hadiah? Hadiah apa? Tanya Kania yang penasaran. Tapi sebelumnya, apa kamu mau berjanji agar nggak mengambil keputusan dengan cepat lagi? Dan apa kamu mau berjanji untuk menarik semua kata-kata kamu? Tanya Evan lebih dulu. Kania menunduk. Sebenarnya Kania sama sekali nggak ada niat mau pisah sama Mas Revan. Kania sayang dan cinta banget sama dia. Tapi, Kania cuma takut nggak bisa ngasih keturunan buat Mas Revan, lirih Kania. Dan hadiah inilah solusinya, sahut Kiara agak bersemangat. Maksud bunda? Kiara tidak menjawab. Wilson kemudian memperlihatkan layar handphonenya pada cucu menantunya. Kita udah dapat 5 botol vitamin yang bisa mempercepat penyembuhan rahim. Dan vitamin-vitamin itu masih dalam proses pengiriman.
Kania melebarkan kedua bola matanya. Hampir tak percaya. Padahal, setahunya vitamin itu tak lagi diproduksi akibat langkanya tanaman herbal yang menjadi komposisi utamanya. Gimana kalian bisa dapat? Tanya Kania. Kebetulan kakek ada teman di Amerika sana. Dia seorang dokter. Kakek minta tolong sama dia buat nyariin vitamin itu. Ternyata di rumah sakit pribadinya ada 5 botol stok vitamin itu. Katanya vitamin itu udah nganggur seminggu lebih karena nggak ada yang beli. Soalnya harganya lumayan mahal. Berapa? Bukan Kania yang menjawab, tapi Leon yang malah terlihat penasaran. Satu botolnya berisi 30 tablet. Harga satu botolnya 200 juta. Buset. Leon langsung memekik. Udah berapa ribu mangkok seblak yang kita dapat kalau kayak gitu? Nggak apa-apa. Demi cucu menantu pertama kakek. Kakek rela melakukan apapun. Wilson mengulas senyum tipis. Makasih semuanya. Kania benar-benar terharu dengan kebaikan seluruh keluarganya. Sama-sama, balas mereka semua hampir bersamaan. Segera selesaikan masalah ini. Perbaiki rumah tangga kalian. Jangan sampai apa yang sudah kalian bangun, hancur begitu saja, nasihat Evan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Revan langsung menghentikan mobilnya ketika berada di salah satu jembatan. Pria itu lalu keluar, bertengkar di pembatas jembatan tersebut. Pria itu berkali-kali menghela napas. Revan berteriak frustasi. Kenapa, Kania? Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Gumam Revan dengan wajah sendunya. Tangan Revan kemudian terulur ke dalam kantong. Pria itu merogoh kantongnya, mengambil salah satu barang yang mungkin bisa menenangkannya saat itu. Memang tadi Revan sempat membelikannya barang tersebut. Rokok. Kandungan nikotin yang mungkin bisa menenangkan pikirannya untuk sejenak. Revan kemudian meletakkan sebilah rokok tersebut di antara celah bibirnya. Mengambil pematik. Namun, baru saja pria itu hendak menyalakan rokok tersebut, seketika itu pula ia teringat sesuatu. Van, janji ya sama Aca kalau kamu gak akan ngerokok. Iya, aku janji kok. Revan menghela napas. Ia masih ingat betul akan janjinya pada Kania. Ia pernah berjanji pada wanita itu untuk tidak merokok. Mengambil kembali rokok yang ada di celah bibirnya, kemudian meremas barang tersebut sampai hancur. Lo udah berjanji, Van. Jangan ingkari untuk yang kesekian kalinya. Kalau ada masalah itu, perginya ke Tuhan, bukannya ke barang-barang haram. Revan terkekeh kala mengingat nasihat Aca dulu padanya. Lucu saja rasanya ketika orang yang memberi nasihat, malah dia sendiri yang melakukannya. Saat wanita itu tengah sakit hati, bukannya mencari Tuhan, dia malah mencari alkohol. Namun, Revan tetap bersyukur karena itulah pertemuan awal mereka. Revan menutup matanya sejenak. Dinginnya udara malam langsung menusuk kulitnya. Setelah dirasa cukup tenang, Revan kembali masuk ke dalam mobilnya. Pria itu lantas mengemudikan kendaraan beroda 4 itu. Tujuannya saat ini ingin mencari musola terdekat. Sudut bibir Revan terangkat, menciptakan senyum simpul kala melihat ada musola di depannya. Pria itu kemudian memperkirakan mobilnya. Keluar dari dalam mobil, kemudian masuk ke dalam musola. Revan menggulung celananya sampai ke atas lutut. Kemudian pria itu mengambil wudhu. Membersihkan tangan, kaki, wajah, bahkan sampai ke telinga. Selesai membersihkan tubuhnya, pria itu bergegas masuk ke dalam musola. Mengambil posisi, kemudian mulai beribadah seorang diri di sana. Di sana ia mulai memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Meminta petunjuk padanya. Selesai sholat, benar saja.
Hatinya perlahan mulai tenang. Revan kemudian melanjutkan perjalanannya. Karena tidak mau pulang ke rumah, pria itu memilih untuk pergi menuju apartemen Hans saja. Mungkin malam ini ia akan menginap di sana. Sesampainya di depan apartemen Hans, Revan segera menekan bel berkali-kali. Hingga muncullah seorang pria dengan penampilan yang cukup menggenaskan. Tidak mau banyak bicara, Hans mempersilakan atasannya masuk. "Belum ada kabar dari Ita?" tanya Revan yang langsung mendapat gelengan dari Hans. "Sampai saat ini belum, Van," lirih Hans. Revan ikut prihatin. Pasti sangat sulit juga untuk Hans. Kehilangan wanita yang amat ia cintai. Apalagi, tanpa kejelasan yang jelas. "Lo yang sabar, bro. Kakek juga udah mengerahkan seluruh anak buah buat nyari keberadaan Ita. Bahkan, nenek pun udah kerahkan kemampuannya. Tapi, Ita kayaknya udah mempersiapkan ini dengan matang. Semua jejaknya udah dia hapus." Hans tersenyum. "Gue selalu sabar kok nungguin dia. Gue percaya, kalau memang jodoh, maka Tuhan akan mempertemukan kita kembali. Gue cuma berharap dia bisa jaga diri dengan baik di sana." Pandangan Hans selalu jatuh pada Revan. Jika diperhatikan dengan teliti, ada sedikit jejak air mata di pipi Revan. Tidak hanya itu saja, mata pria itu pun agak merah. Mungkinkah pria itu baru saja menangis, pikir Hans. "Lo ada perlu apa kesini?" tanya Hans memecahkan keheningan. "Gue lagi ada masalah sama Kania," jawab Revan apa adanya. Hans mengangguk. Pria itu kemudian bangkit berdiri. Mengambil 2 minuman soda tanpa alkohol yang ada di dalam kulkas. "Nih." Hans meletakkan sebotol soda tersebut ke hadapan Revan. Revan yang kebetulan sedang haus, langsung menyambar minuman tersebut. Tanpa basa-basi langsung meneguknya hingga habis. "Lo masih ada kerjaan kantor nggak, Hans?" Kedua alis mata Hans bertaut. Meski begitu, pria itu tetap mengangguk. Memang masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan. "Mana? Biar gue aja yang ngerjain." "Nggak usah," tolak Hans. "Lagian itu tugas gue. Masa lo yang ngerjain? Gue nggak enak." "Nggak apa-apa. Gue lagi stres, butuh pelampiasan," jawab Revan lagi. Hans sedikit terkesiap. Agak aneh dengan permintaan bosnya. Padahal, di mana-mana jika orang stres, pelampiasannya pasti antara alkohol atau narkoba. Tak mau berdebat, Hans memilih mengiyakannya saja. Pria itu kemudian mengambil laptop yang ada di dalam kamar, lalu memberikannya pada Revan. Revan dengan senang hati mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh asistennya. Untuk sejenak, ia ingin melupakan masalah yang baru saja terjadi. Hans sendiri setia menemani atasannya. Rasanya tidak sopan jika ia malah pamit tidur. 3 jam telah berlalu. Tapi, Revan terlihat masih sibuk dengan kegiatannya. Hans sendiri sudah mulai ngantuk. Berkali-kali pria itu menguap. "Lo nggak pulang, Van?" tanya Hans akhirnya. Revan menghentikan sebentar kegiatannya. Kemudian menatap mata Hans. "Gue boleh nggak malam ini nginap di apartemen lo?" "Lo serius?" Mendengar permintaan Revan, Hans tentu terkejut. "Lo ada masalah apa sama Kania?" "Adalah masalah kecil kok." Hans menghembuskan napas secara perlahan. "Gue sih nggak jadi masalah kalau lo mau nginap. Tapi kenapa?" tanya Revan penasaran. "Tapi bukannya lo pernah bilang kalau Kania sewaktu-waktu bisa takut sendirian? Apalagi rumah kalian gede." Kedua mata Revan langsung membola. Pria itu lupa jika istrinya itu takut ditinggal sendirian. Tanpa basa-basi Revan menyambar kunci mobilnya.
Tanpa mengucapkan pamit terlebih dahulu, ia langsung keluar. Hans yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang dilakukan Revan benar-benar menunjukkan jika pria itu amat mencintai sang istri. Revan segera melajukan mobilnya di atas kecepatan maksimal. Berkali-kali pria itu menepuk jidatnya. Melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan, ternyata jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Membuat pria itu semakin panik. Setelah sampai di rumah, Revan langsung keluar tanpa mencabut kunci mobilnya terlebih dahulu. Pria itu berlari masuk ke dalam rumah. Melihat sosok wanita yang ia cari tengah tertidur pulas di atas sofa dengan volume televisi yang sangat nyaring, Revan jadi merasa bersalah. Pasti istrinya takut sendirian di kamar, makanya menonton televisi hingga terlelap. Perlahan pria itu mendekatkan diri ke arah Kania. Perasaan bersalah semakin menelusup ke dalam relung hatinya kala melihat wajah wanita yang ia cintai dipenuhi dengan bekas air mata. "Maafin mas, sayang. Mas nggak bermaksud ninggalin kamu." Dengan lembut Revan mengusap pipi istrinya, menyeka bekas air mata di pipi wanita itu. Setelahnya melayangkan kecupan lembut di kedua kelopak mata wanita itu. Tak tega melihat istrinya tidur di atas sofa, Revan lalu mengangkat wanita itu, meletakkan dengan perlahan istrinya di atas tempat tidur. "Kania, sulit untuk Mas melepaskan kamu. Mas benar-benar sayang banget sama kamu." Revan mengelus dengan lembut wajah wanita yang sangat ia cintai. "Tapi kalau kamu emang tersiksa sama pernikahan ini, Mas akan berusaha untuk nggak egois. Selagi kamu bahagia, apapun akan Mas lakukan. Termasuk melepaskanmu. Meski menyakitkan, tapi jauh lebih sakit bertahan dalam sebuah pernikahan tanpa cinta yang utuh. Mas nggak akan ngingkarin janji kok. Mas akan menepati janji Mas, yaitu menikah sekali seumur hidup. Jika memang kita berpisah, Mas bersumpah nggak akan menikah lagi. Apapun yang membuatmu bahagia akan Mas lakukan sayang."